Di antara kebenaran dan kebohongan, ada batas nyata, namun seringkali tak terlihat. Siapa-siapa yang terlibat, apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Pastikan yang viral di media sosial benar-benar fakta. Jangan percaya sebelum menyaksikan News or Hoax. Setiap Sabtu, pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda sekalian dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya hari ini kita semua sehat walafiat. Kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada di dalam suatu program yang sangat luar biasa sekali. Melalui Kompas TV, Mutiara Iman. Kita percaya bahwa firman Allah akan disampaikan dan kita akan mengalami berkat yang sungguh luar biasa untuk sebuah perjalanan iman kita. Sehingga ketika iman kita semakin luar biasa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan menentukan kita untuk menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan membawa kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7. Kitab Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sekali lagi saya akan membawa kita melihat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berperikopkan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan di mana saja Anda berada yang sedang terkoneksi dengan program ini, ayat ini sedang menggambarkan atau menjelaskan tentang kehidupan orang yang percaya bagaikan sebuah bangunan rumah yang harus kita persiapkan, yang harus kita bangun sedemikian rupa, sehingga bangunan rumah itu akan kokoh berdiri, sehingga tahan terhadap segala goncangan-goncangan, tahan dari setiap terpahan angin yang kencang, sehingga rumah itu tetap eksis berdiri. Ayat ini menggambarkan ada sebuah rumah yang firman Allah berkata ketika datang banjir melanda rumah itu, dan rumah itu tidak rubuh. Tetapi ada juga sebuah rumah yang dibangun. Ketika datang banjir angin melanda rumah itu, firman Allah menjelaskan pada ayat yang ke-27 ayat ini, rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan yang sedang terkoneksi dengan saluran ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa kehidupan kekristenan kita, hidup manusia ini bagaikan sebuah rumah yang harus kita persiapkan sedemikian rupa sehingga kita bisa merasakan nyamannya tinggal di dalam rumah tersebut. Kita bisa menikmati sukacita, bahagia karena rumah yang kita tempati adalah sebuah rumah atau bangunan yang kokoh. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana agar supaya kita bisa membangun, kita bisa menempati, atau kita bisa memiliki suatu kondisi bangunan rumah
Terkhusus saudara umat Tuhan yang sedang terkoneksi dengan saluran ini. Terkhusus bahwa yang harus kita persiapkan dalam hidup kita adalah rumah rohani kita. Nah, sekarang bagaimana agar supaya kita bisa memiliki kondisi rumah rohani yang kuat, yang kokoh, yang tahan dari segala goncangan apapun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin kita melihat dalam kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat ini menjelaskan untuk kita bisa memiliki bangunan rohani yang kokoh, bangunan rohani yang kuat, kita harus membangunnya di atas dasar iman yang paling suci, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya bahwa dasar dari sebuah bangunan itu harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dasar itulah yang akan menopang segala bangunan yang terbangun di atasnya sehingga bangunan itu akan kokoh. Maka pada hari saya mau berkata bahwa kalau Anda membangun imanmu, membangun rumah rohanimu di atas dasar iman yang paling kokoh, saya pastikan rumah rohani hidupmu akan kokoh, akan tahan dari segala badai, dari segala tantangan, dari segala angin-angin apapun yang berusaha menerpa hidupmu. Bapak Ibu Saudara, dapatlah kita bisa saksikan di hari-hari ini. Ada sekian banyak orang yang hari-hari hancur berantakan hidup mereka. Tidak tahan menghadapi goncangan. Saya pastikan mengapa mereka tidak bisa tahan menghadapi goncangan-goncangan. Mengapa mereka tidak bisa tahan menghadapi berbagai-bagai kesulitan, problematik hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena tidak memiliki pondasi iman. Tidak memiliki dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh inilah yang akan menahan kita ketika badai, ketika tantangan berusaha datang menghempaskan kita. Dasar inilah yang akan menahan sebuah bangunan itu sehingga bangunan itu tidak roboh, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau bilang, dasar imanmu haruslah kokoh. Supaya Anda jadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tahan di dalam segala tipu daya muslihat iblis yang berusaha mempengaruhi engkau. Supaya engkau tetap kokoh, bangun dasar imanmu. Itu artinya iman di dalam kekristenan kita adalah prioritas paling utama sekali di dalam kita membangun kekristenan yang kuat. Tanpa iman, firman Allah berkata, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Maka iman di dalam kehidupan kita orang percaya haruslah kita bangun sedemikian rupa. Jangan kita asal-asalan membangun yang namanya konstruksi dasar ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau konstruksi dasar ini kita bangun asal-asalan, maka dampaknya kepada bangunan yang akan terbentuk di atasnya, itu akan menjadi bangunan yang rapuh. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap stay di layar kaca Anda, karena firman Tuhan akan terus berlanjut. Haleluya. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi primadona untuk memanfaatkan libur panjang. Niko, bagaimana dengan suasana tempat wisata di kawasan Puncak saat ini? Dari seluruh penjuru tanah air. Melihat perkembangan informasi yang ada di Indonesia. Pastikan Anda ikuti Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
dapatlah kita melihat bahwa sebuah bangunan yang kokoh itu karena dia memiliki pondasi yang sangat kuat. Ayat 27 menggambarkan bangunan rumah yang didirikan di atas pondasi yang rapuh. Ketika datang banjir melanda rumah itu segera roboh. Maka pada kesempatan pemberitaan Injil ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara duduk dan merenung. Dan mari kita introspeksi diri kita. Adakah hari-hari ini kita membangun kekristenan yang kuat? Ataukah kita asal-asalan di dalam kita membangun kekristenan kita? Hanya orang yang serius membangun kekristenannya yang akan kuat, yang akan tahan dalam segala goncangan apapun. Hanya orang yang benar-benar mempersiapkan pondasi dasarnya yang kuat. Dia tidak terburu-buru, tapi dia dengan teliti membangun secara detailnya konstruksi dasar ini. Sehingga akan berdampak kepada bangunan yang akan terbangun. Artinya, sekalipun angin datang melanda, banjir melanda, karena kita memiliki konstruksi dasar yang kuat. Bangunan sekalipun digoncang, dia tidak akan hancur berantakan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat yang kedua, bagaimana agar supaya bangunan rohani ini kuat, kokoh, tahan di dalam segala goncangan apapun. Tentunya yang kedua, kita harus mempersiapkan material tembok yang berkualitas. Sekali lagi, yang kedua, untuk kita bisa menghasilkan suatu bangunan yang kokoh, kita harus mempersiapkan material yang sangat berkualitas untuk membangun sebuah tembok, Bapak Ibu Saudara. Tentunya rumah tidak akan lengkap kalau tidak punya tembok. Dan hari-hari saya mau bilang bahwa setan berusaha menghancurkan orang percaya. Setan berusaha menghancurkan kekristenan kita dengan berbagai cara. Maka hanya orang percaya yang memiliki pagar perisai, tembok perisai yang kokoh, yang akan tahan dari segala serangan-serangan musuh. Tembok rumah yang kita bangun di dalam kekristenan kita, itu akan menjadi perisai. Itu akan menjadi tempat di mana kita berteduh, tempat di mana kita berlindung dari segala serangan-serangan musuh. Maka tentunya agar supaya tembok itu akan menjadi sebuah tembok yang kokoh, Kitab Galatia 5 ayat 22 berkata, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Itu harus menjadi material yang berkualitas di dalam hal kita membangun tembok kekristenan kita. Tanpa kita membangun tembok yang kuat, setan mudah menghancurkan kita. Ada sekian banyak orang percaya di hari-hari ini yang hidupnya gampang untuk diserang oleh setan, gampang diperdaya karena dia tidak memiliki tempat perlindungan yang aman. Tahukah kita bahwa perlindungan yang aman itu hanya ada di dalam Tuhan? Dan Paulus mengajarkan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang handal, pribadi yang tahan di dalam segala serangan-serangan musuh. Kita bisa memiliki pertahanan iman yang kuat kalau kita memiliki buah-buah Roh Kudus yang dicatat dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat 22 itu harus menjadi material yang berkualitas, material yang oke, yang sungguh luar biasa di dalam hal kita membangun tembok rohani kita. Kita harus punya kasih. Kita harus terus bersuka cita. Ada kesabaran. Bahkan diakhiri dengan yang namanya penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada sekian banyak orang yang hari-hari ini mereka tidak sanggup menguasai diri mereka. Sehingga mereka menjadi tembok yang rapuh, gampang hancur, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Dan itulah jebakan-jebakan setan untuk menghancurkan kita.
Maka ketika kita menjadi tembok yang rapuh, kita hanya akan menemukan diri kita akan terpuruk di dalam berbagai-bagai perangkap setan. Kita akan diikat, diperdaya di sana, dan kita hanya akan didorong oleh tipu muslihat iblis untuk melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan. Maka banyak orang-orang di hari-hari ini yang tidak bisa menguasai diri. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau Anda tidak bisa menguasai diri Anda, saya pastikan bahwa tembok rohanimu rapuh. Kalau Anda tidak bisa mengekang dirimu, kalau Anda tidak memiliki buah-buah Roh Kudus, saya mau bilang bahwa Anda sedang membangun kekristenan yang rapuh. Maka kelak Anda akan hancur berantakan ketika seseorang menyinggung perasaanmu. Ketika seseorang mulai menceritakan hal-hal jahat, hal-hal buruk, hal-hal yang bersifatnya hoaks tentang hidupmu, Anda mudah terpengaruh, Anda mudah terhasut, Anda mudah sakit hati, Anda mudah tersinggung. Mengapa? Karena tidak ada penguasaan diri. Bahkan mungkin karena tidak ada penguasaan diri, Anda mudah untuk membalas kejahatan, dibalas juga dengan kejahatan. Karena Anda berpikir mungkin Anda juga punya otot, Anda juga punya kekuatan untuk membalas setiap orang yang melakukan hal-hal jahat terhadap Anda. Halo Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau bilang sekali lagi, buah-buah Roh Kudus harus menghiasi hidup kita. Buah-buah Roh Kudus itu harus keluar dari gaya hidup kita yang notabene-nya orang percaya, orang Kristen. Kita harus menghasilkan buah-buah. Karena dengan kita menghasilkan buah-buah, itu sama artinya tembok rohani kita semakin kokoh, semakin berkualitas, semakin luar biasa, semakin berdampak, semakin tahan dari segala serangan-serangan kuasa-kuasa jahat. Saya berdoa agar supaya tembok rohanimu terbangun. Dengan Anda bisa menerapkan atau bisa mengeluarkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidupmu, maka Anda pasti jadi kuat. Anda pasti jadi hebat. Anda pasti jadi orang Kristen yang luar biasa. Anda pasti jadi orang Kristen yang berdampak. Jadi orang Kristen yang berpengaruh. Jadi orang Kristen yang berkualitas. Karena firman Allah berkata, yang dituntut Tuhan dari hidup kita adalah buah-buah kekristenan kita. Tetap stay di layar kaca Anda karena firman Tuhan akan terus berlanjut. Haleluya. Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Ketahui peristiwa terkini di tanah air sebelum hari berganti. Mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi. Kita bahas semua di Sapa Indonesia Malam. Semua tersaji di Sapa Indonesia Malam. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 5:30 sore. Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat poin yang ketiga. Bagaimana agar supaya kita bisa memiliki suatu bangunan rohani yang kokoh, yang kuat. Selain kita harus memiliki dasar atau pondasi awal, kita harus memiliki tembok. Tapi juga yang ketiga, kita harus memiliki tiang bangunan yang kokoh, Bapak Ibu Saudara. Bangunan itu akan bertahan kokoh ketika ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh, tiang-tiang yang kuat. Apakah tiang-tiang bangunan rohani yang kita bangun agar supaya kehidupan rohani kekristenan kita ini semakin kuat? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Kita akan melihat kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata begini.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya simpulkan ayat yang ke-18 ini, untuk kita bisa memiliki bangunan rohani yang kokoh, maka kita harus memiliki tiang doa yang kuat. Hanya keluarga yang berdoa yang kuat. Hanya setiap pribadi yang berdoa yang kuat. Hanya setiap gereja yang berdoa yang akan menjadi gereja yang kuat. Tiang-tiang itu akan menjadi tiang penyangga sebuah bangunan, sehingga bangunan itu akan tetap kokoh, Bapak Ibu Saudara. Sebuah bangunan selain ditentukan oleh pondasi, tetapi juga tiang-tiang itu adalah hal yang sangat utama yang harus dipikirkan secara matang untuk dibangun, Bapak Ibu Saudara. Karena tiang-tiang itu akan menjadi tiang penyangga yang akan menahan beban-beban dari sebuah bangunan rumah itu. Dapatlah kita melihat bangunan-bangunan mewah, bangunan-bangunan yang hebat, bangunan-bangunan yang besar yang hari-hari ini masih tetap kokoh berdiri, Bapak Ibu Saudara, karena ditopang oleh tiang-tiang yang sangat kuat. Tahukah kita bahwa untuk kita tetap berdiri, untuk kita tetap eksis di dalam Tuhan, doa akan menjadi tiang yang akan menopang, yang akan menyokong, yang akan menahan hidupmu dari segala goncangan-goncangan apapun. Maka jadikanlah doa itu adalah nafas hidupmu. Jadikan doa itu adalah prioritas utama di dalam hidup kekristenan kita. Doa tidak hanya sekedar meminta, Bapak Ibu Saudara, tapi doa itu adalah hubungan dua arah antara Tuhan dan manusia. Jadi di dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan bisa berbicara kepada kita. Di dalam doa kita bisa mendapatkan berbagai-bagai inspirasi firman Allah. Ketika kita duduk merenung di dalam doa, Tuhan bukakan hikmat-hikmat Allah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Maka saya berdoa agar supaya umat Tuhan yang sedang terkoneksi dengan saluran ini, Anda bisa memiliki kehidupan doa yang kuat. Karena kalau kita memiliki kehidupan doa yang kuat, itu akan menjadi tiang penopang, tiang penyangga untuk menahan kekristenan kita, untuk menahan perjalanan iman kita. Sekalipun akan ada banyak tantangan-tantangan, akan ada banyak persoalan, tapi kita tetap eksis. Kita tetap jadi orang yang hebat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana agar supaya kita bisa memiliki bangunan rohani yang kuat. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Kita akan melihat di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15. Ayat 15 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pasal 2 ayatnya yang ke-9 berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selain pondasi, selain tembok, selain tiang, Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan kita harus juga memiliki atap, Bapak Ibu Saudara. Bangunan yang megah, bangunan yang mewah, bangunan yang berkualitas harus diakhiri dengan yang namanya atap. Apalah arti sebuah tembok yang kokoh tapi tanpa atap? Dan atap yang kita baca di dalam kitab Petrus pasal 1 ini, ayat ke-15, itu harus menjadi bagian di dalam kekristenan kita. Artinya apa? Artinya untuk kita bisa memiliki suatu bangunan yang komplit,
maka hidup kita orang percaya harus dihiasi dengan yang namanya kekudusan. Sekali lagi, kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya harus dihiasi dengan yang namanya atap kekudusan. Firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku ini Allahmu kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Hanya ketika kehidupan kita beratapkan kekudusan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kekristenan hidupmu haruslah dihiasi dengan kekudusan. Kekristenan bukan jas. Kekristenan bukan dasi. Kekristenan bukan penampilan luar Bapak Ibu Saudara. Tapi kekristenan itu bicara tentang kekudusan umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa komplain kekristenan kita. Mengapa banyak kali kita menjadi batu sandungan? Karena kita tidak hidup di dalam kekudusan. Mengapa banyak kali kekristenan itu dicela, dihujat, dihina? Karena banyak kekristenan di hari-hari ini tidak hidup di dalam kekudusan. Apakah Anda salah satu orang yang tidak hidup dalam kekudusan? Saya berdoa melalui pemberitaan ini, Anda segera merespon firman Allah ini. Dan Anda mulai mengambil langkah untuk menghiasi hidupmu dengan yang namanya kekudusan. Kekudusan tidak bisa ditawar-tawar untuk kita bisa mengalami Kristus. Kekudusan adalah harga mati. Kekudusan gak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu Saudara. Apa sih sebenarnya itu kekudusan? Kekudusan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Dan semakin kita banyak mengalami kuasa firman Allah, semakin kita dibersihkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kudus, yang bisa menyerupai Allah di dalam gaya hidup, di dalam karakter-karakternya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menjadi bangunan yang kuat. Kalau yang pertama, kita memiliki pondasi iman yang kuat. Kita akan menjadi bangunan yang kuat. Kalau yang kedua, kita memiliki tembok yang kuat, tembok yang kokoh. Kita akan menjadi bangunan yang kuat. Kalau ketiga, kita memiliki tiang doa yang luar biasa kokoh Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjadi bangunan yang mewah, bangunan yang megah, bangunan yang komplit, bangunan yang berkualitas. Kalau hidup kekristenan kita beratapkan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran ini. Doa saya kebenaran ini jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Maka di akhir program ini, izinkan saya untuk melepaskan berkat kasih karunia kepada Bapak Ibu Saudara melalui doa. Maka saya mengajak kita sekalian untuk tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, aku lepaskan berkat kepada setiap umat Tuhan yang hari mereka terhubung dengan saluran ini. Aku minta dalam nama Yesus, jadilah mereka orang-orang yang hebat, jadilah mereka orang-orang yang kuat, jadilah mereka orang-orang yang berkualitas, karena bangunan rohani mereka komplit dibangun. Mereka memiliki dasar, mereka memiliki tembok yang kokoh, memiliki tiang-tiang yang kokoh, mereka memiliki atap kekudusan yang luar biasa. Dan biarlah itu menjadi alasan Tuhan untuk selalu menaungi mereka dengan kasih karunia. Maka aku berdoa juga untuk setiap pemirsa yang sedang terkoneksi dengan saluran ini, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kelepasan, kemenangan, keajaiban terjadi dan dialami oleh umat Tuhan. Yang sedang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat, Tuhan bantu, hibur, kuatkan mereka untuk mereka tetap bertahan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati kota Sorong, berkati Papua, Papua Barat Daya, berkati seluruh tanah Papua, berkati Indonesia, berkati bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kru Kompas TV. Tuhan kiranya memberkati mereka. Jadilah mereka orang-orang hebat. Jadilah mereka orang-orang yang sukses. Jadilah mereka orang-orang yang bisa menggapai mimpi-mimpi mereka. Karena Tuhan ada bersama mereka. Menolong, menyertai mereka dan membawa mereka kepada kemenangan lepas kemenangan.
Menyerahkan program yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar program ini juga akan terus memberkati banyak orang. Menjadi program unggulan, program yang berkualitas. Dan melalui program ini nama Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan ini. Kami menerimanya dengan sukacita firman ini. Jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengembalikan pujian bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang sudah terkoneksi dengan seluruhan ini. Shalom, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Haleluya. Kompas TV, independen, terpercaya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.